Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, semoga kabar kalian di sana sehat-sehat selalu. Nah, di sini kemarin kita membahas tentang menghindari akhlak tercela. Itu kemarin membahas tentang fitnah dan berita hoax. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang namimah. Namimah itu secara etimologi disebut dengan adu domba, berarti suara pelan atau gerakan. Secara terminologi, namimah adalah membuat perselisihan di antara pihak yang sebenarnya sepaham atau menaruhkan pihak-pihak yang sesungguhnya melalui ucapan. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, sesungguhnya namimah itu sifat sangat luas, yaitu dengan mengungkap sesuatu yang sesungguhnya tidak seharusnya diungkapkan sehingga menimbulkan perkecokan di antara pihak-pihak yang ada melalui ucapan, tulisan, dan isyarat. Hal-hal yang diinginkan dari perbuatan namimah itu yang pertama ialah menginginkan citra buruk melekat pada orang lain. Nah, bagi yang menyebarkan, bagi yang suka ngadu domba, itu berarti ia menginginkan suatu citra baik atau pandangan baik di mata seseorang. Nah, yang ketiga ini memiliki hobi mengadu domba dengan orang lain. Bahasa Jawa ini ku liga meneng gak enak. Nah, terus yang keempat ini berlebihan di dalam berbicara atau kebatilan. Berbicara itu selalu dilebih-lebihkan, ditambah-tambahkan, dan ada yang kadang dikurangi. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, langkah-langkah untuk mengantisipasi sikap namimah itu sendiri ialah tidak mudah percaya dengan gosip yang ada. Mencegah dan menasihati pembawa berita. Jika kita mungkin tidak bisa mencegah atau menasihati si pembawa berita itu, kita yang menjauh dari lingkungan tersebut atau menjauh dari orang-orang yang yang suka mengadu domba. Yang ketiga itu memiliki asas praduga tak bersalah. Jadi di sini ialah maksudnya ialah sebagai seorang muslim tidak boleh begitu percaya terhadap berita yang belum jelas sumbernya dari mana. Misal berita itu katanya ini, katanya terus gak jelas sumbernya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang membawa berita dengan menceritakan keburukan si A misalnya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah berpegangan pada asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar kita tidak termasuk orang yang terkecoh dan terjerumus dalam pusaran namimah. Betapa namimah akan membawa korbannya pada kerusakan dan perpecahan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk selanjutnya ialah tentang ghibah. Secara bahasa, ghibah itu berasal dari bahasa Arab dengan akar kata gaba, goba, goba, yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Dalam bahasa Indonesia berarti menggunjing, yakni menyebutkan kata-kata keji atau meniru-niru suara atau perbuatan orang lain di belakang dirinya dengan tidak berhadapan langsung dengan orang yang menghinanya.
secara terminologi, ghibah itu berarti mengemukakan atau membicarakan perihal orang lain yang apabila orang lain tersebut mendengarkannya maka ia tidak menyukainya. Dalil tentang ghibah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau perasaan curiga, karena sebagian dari perasaan curiga itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dari Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, motivasi berbuat ghibah yang pertama itu mengobati sakit hati. Mengapa? Maksudnya itu biasanya seorang yang ketika sakit hati akibat perilaku orang lain, maka untuk mengobati rasa sakit hatinya itu, ia melakukan perbuatan-perbuatan buruk ke orang lain tersebut. Hal tersebut itu dilakukan karena ia merasa bahwa dengan mengemukakan aib orang lain, maka ia merasa puas. Perilaku seperti ini di saat kampanye Pilpres pun terjadi. Yang kedua ini mengikuti teman. Ghibah itu dapat terjadi ketika seorang itu ikut-ikutan. Ketika ada gerombolan dan itu bahasa Jawane ku rasan-rasan. Nah, itu berbuat ghibah, maka kita yang duduk mendengarkan akan ikut, terkadang begitu. Nah, kesombongan dan kebanggaan, merasa iri hati, bergurau yang berlebihan, menyindir atau mencaci. Cara menghindari perilaku ghibah itu melakukan introspeksi kepada diri sendiri, ingat kepada Allah, dan mengatakan bahwa tidak menyukai ghibah, menyadari bahwa ghibah itu menyakitkan. Mungkin hanya itu di pertemuan ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.